Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Dan juga berkat rahmat dan hidayah Allah, kita dapat melaksanakan presentasi ini. Tak lupa pula salawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita yang semoga diaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Arif Rahman selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang yaitu Ahmad Rohmani, Ilham, Muhammad Muzaki, Nisrina Rohmi Astuti, dan Konita. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perbandingan sistem hukum yang semoga presentasi kami ini dapat dimengerti oleh Sistem hukum. Sistem hukum adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas yang terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling mengisi. sistem hukum civil law. Perkembangan sistem hukum civil law. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinus abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara, serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Sedangkan hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Lalu ada karakteristik sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan yang bersifat inkuisitorial. Ketiga hal tersebut yang membedakan karakter civil law dengan common law. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkannya dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik kedua pada sistem civil law tidak dapat dilepaskannya dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Karakteristik ketiga pada sistem hukum civil law adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Lalu ada segi positif dan negatif dari sistem hukum civil law. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang atau hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Di samping itu, dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedangkan segi negatifnya,
Banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia. Tidak tersedia undang-undangnya, sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim yang hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak diubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya. 2. Sistem hukum common law atau Anglo-Saxon. Sistem hukum common law atau Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika ini untuk pertama kalinya berkembang dari Inggris pada abad 11, menyebar ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sebagainya. Sumber hukum dalam sistem Anglo-Amerika ialah putusan-putusan hakim atau pengadilan, judicial decision. Di samping putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara diakui. Sumber-sumber hukum itu atau putusan hakim, kebiasaan, dan peraturan administrasi negara. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja. Hukum juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo-Amerika itu mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa kontinental. Pengertian hukum privat lebih ditunjukkan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik atau law of property, hukum tentang orang atau law of person, hukum perjanjian, law of contract, dan hukum tentang perbuatan perlawanan hukum atau law of torrents. Yang ketiga, sistem hukum adat. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Pengertian hukum adat yang digunakan oleh Mr. C. van Vollenhoven 1928 mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya. Nah, pengertian hukum adat lebih luas artinya dari istilah hukum di Eropa. Kata Indonesia untuk pertama kali dipakai pada tahun 1850 oleh James Richardson Logan dalam salah satu karangannya di Penang yang memuat dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Sebutan ini menunjukkan adanya nama bangsa-bangsa yang hidup di Asia Tenggara. Hukum adat sebagai suatu model hukum baru mendapat perhatian dari kalangan ilmu pengetahuan hukum yang modern pada permulaan abad 20. Sebelumnya, memang sudah lama dilakukan praktik dan pemeliharaannya oleh kalangan ahli-ahli adat dari suku bangsa Melayu sendiri. Tetapi dengan perhatian ilmiah secara modern, hukum adat kemudian, terutama di Indonesia,
mulai mendapat perhatian dan popularitas dalam kalangan sarjana hukum dan masuk dalam lingkungan studi hukum yang bertaraf universitair. Sejak itu, studi hukum adat terus berkembang di Indonesia dengan mengutamakan studi perbandingan tentang lembaga-lembaga dan sistemnya secara ilmu sosial. Studi hukum ada oleh Van Vollenhoven, yaitu seorang sarjana hukum Belanda yang memelopori penemuan dan pengolahan ilmiah secara modern barat terhadap hukum adat. Dilihat sebagai studi barat, yaitu sebagai Westersche Vertolking atau penyajian secara barat. Jadi, hukum adat adalah suatu model hukum yang dibangun dengan bahan-bahan baik yang bersifat real maupun ideal dari bangsa Indonesia khususnya dan suku bangsa Melayu pada umumnya dengan bahasa suku bangsa itu. Atau hukum adalah hukum yang berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa ini yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan. Di Indonesia, hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang berada di wilayah Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya. Oleh karena itu, sifat hukum adat bersifat konkret, supel, dan dinamis. Selanjutnya yaitu yang keempat, sistem hukum Islam. Perkembangan sistem hukum Islam. Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam, kemudian berkembang ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Bagi negara Indonesia, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama itu tidak begitu besar dalam bernegara. Hal itu karena asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran Islam. Selanjutnya, sumber hukum dalam sistem hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran, yaitu kitab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, yaitu sunnah Nabi, ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita hadis mengenai Nabi Muhammad. Yang ketiga, yaitu ijma, ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja atau berorganisasi. Yang keempat, yaitu qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Berdasarkan sumber-sumber hukumnya, sistem hukum Islam dalam hukum fikih terdiri dari dua hukum pokok. Yang pertama yaitu hukum rohaniyah, yaitu lazim disebut ibadah atau cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah. Yang kedua yaitu hukum duniawi, terdiri dari muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual beli, sewa menyewa, perburuan, hukum tanah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu nikah, adalah perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan hukum rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan, monogami, dan akibat-akibat hukum perkawinan. Yang ketiga yaitu jinayat atau hukum pidana Islam, yaitu hukum pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan. Hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ini berkembang di Eropa daratan. Seperti Perancis, dapat disebut sebagai negara yang paling terdahulu mengembangkan sistem hukum tersebut.
Kemudian berkembang ke negara-negara Eropa seiring dalam perluasan daerah-daerah jajahan Perancis, misalnya Belanda, Jerman, Swiss, Italia, dan termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Dalam sistem hukum Eropa kontinental diutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, sebagai studi utama sistem hukumnya. Sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian sistem hukum ini menganut paham legisme, di mana paham ini menyatakan bahwa sumber hukum adalah undang-undang. Hal ini berarti di luar undang-undang bukan merupakan sumber hukum. Selanjutnya, berdasarkan sumber hukum itu, maka sistem hukum Eropa kontinental penggolongannya ada dua, yaitu penggolongan ke dalam bidang hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Termasuk dalam hukum publik ini ialah A. Hukum tata negara, B. Hukum administrasi negara, dan C. Hukum pidana. Kemudian hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat adalah A. Hukum sipil, dan B. Hukum dagang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.